Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 223. Kun Peng. Seorang ahli tak tertandingi yang jatuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali, itu sangat kuat, namun tradisinya yang kuat hilang seperti ini. Dewa Willow menghela nafas dengan sedih. Itu berakar di dalam kehampaan, dan cabang-cabangnya yang hangus memanjang ke langit. Angin sepa-sepai bertiup, dan kekacauan utama bergerak. Lebih dari 10 cabang willow hijau dan subur bergoyang lembut, hampir seolah-olah kembali ke era penciptaan. Itu seharusnya tidak menjadi kesalahan. Jika teknik berharga Kun Peng masih ada di dunia ini, maka itu seharusnya berada di dalam wilayah laut itu. Dewa Willow berbicara setelah memikirkannya dengan hati-hati. Kalau begitu, bisakah aku pergi? Si kecil bertanya penuh harap. Kamu harus pergi dan bersaing sedikit. Dewa Willow memberikan jawaban yang tegas. Luar biasa. Si kecil melompat dengan gembira. Dia sangat bersemangat, karena dia benar-benar menginginkan teknik berharga semacam ini, dan akhirnya akan melihat kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia mulai berbicara dengan hati-hati tentang semua yang terjadi, tidak mengabaikan satu detail pun agar Dewa Willow mengerti. Lagi pula, dia akan bertemu dengan makhluk lain dari Gunung Dewa Kuno, jadi itu sangat berbahaya. Di dalam dunia itu, kamu bisa membunuhnya. Ketika Dewa Willow mendengar bahwa yang lebih tua ingin berurusan dengan si kecil sebelumnya, dia berbicara dengan damai seperti ini. Bocah iblis itu tercengang. Dewa Willow yang menguntungkan dan tenang sebenarnya sangat agresif. Itu adalah ahli tertinggi dari Gunung Ilahi Archaik. Ketika berbicara, suaranya benar-benar alami. Untungnya, dia berubah pikiran. Dewa Willow berkata, jika bukan karena lelaki kecil yang menerobos lorong surgawi ke-10 untuk membuat tetua itu berubah pikiran, maka sangat mungkin untuk pertempuran berdarah terjadi. Pada saat itu pasti akan mengejutkan dunia. Angin bertiup dan kabut memenuhi udara saat Dewa Willow berdiri di dunia ini. Di dalam reruntuhan tak terbatas ini, pohon hitam hangus memiliki cabang-cabang lembut hijau cemerlang yang memanjang keluar. Mereka kabur dan misterius. Dewa Willow, saya membuka bagian surgawi ke-10, jadi apakah saya masih perlu menjalani pembaptisan? Si kecil bersemangat ketika dia bertanya, karena dia ingin berbagi kegembiraannya dengannya. Kamu cukup luar biasa, melebihi harapanku. Ini adalah pujian tulus yang datang dari Dewa Willow. Awalnya, ia ingin menggunakan baptisan untuk membantu si kecil, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos sendiri. Ini pasti langka sejak zaman kuno. Biasanya, ketika seorang pemuda tertinggi menerobos, akan selalu ada ahli tertinggi untuk perlindungan. Mereka akan mengulurkan tangan mereka dari samping, karena ini terlalu berbahaya. Si kecil berasal dari latar belakang yang tidak ortodoks, dan baginya untuk menerobos dengan paksa, keberaniannya benar-benar konyol. Kamu bisa pergi dan memberinya kata-katamu. Pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Sudah waktunya saya memberi Anda baptisan Anda. Dewa Willow berbicara. Bocah iblis itu berteriak keras, menjadi lebih bahagia saat dia melewati lorong emas secepat kilat. Dia kembali ke dunia itu untuk bertemu dengan tetua itu. Dia kembali. Semua orang tercengang setelah melihat anak iblis itu kembali begitu cepat. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, dan mereka yang akan pergi menghentikan langkah mereka. Setelah kembali begitu cepat, sepertinya kamu mengambil keputusan yang tepat. Penatua itu semua tersenyum. Seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar.
aku masih belum setuju. Pria kecil itu duduk di atas tubuh naga bertanduk itu. Naga bertanduk benar-benar disayangkan. Makhluk berdarah murni yang mulia itu hampir dimakan oleh bocah iblis hari ini, dan sebagai tambahan menjadi kursi eksklusifnya. Orang-orang yang menonton semua menjadi terdiam. Mungkinkah kamu masih memiliki jenis permintaan lain? Penatua bertanya. Bantu aku membuka simbol eksentrik di dalam naga bertanduk ini, kata si kecil. Sudah jelas bahwa naga bertanduk ini memiliki beberapa simbol tabu di dalam tubuhnya. Anda seharusnya bisa merasakan bahwa Anda akan meledak segera setelah Anda menyentuhnya. Bahkan jika seorang dewa datang, itu tetap tidak berguna. Penatua menggelengkan kepalanya. Si kecil ingin mendapatkan teknik berharga dari naga bertanduk, tetapi pada akhirnya, itu tidak mungkin. Wilayah itu sangat berbahaya. Jika saya membantu membuka jalan untuk kalian, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa berani menjelajah ke tempat seperti itu? Dia tampak mengerutkan kening dan khawatir. Senyum sesepuh itu membeku. Dia tahu bahwa bocah ini ingin memeras beberapa kemampuan ilahi, tulang berharga, atau hal-hal lain darinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian, tetapi bahkan tidak akan memiliki bantuan untuk melindungi diriku sendiri. Itu terlalu menakutkan. Si kecil mulai gemetar. Apa yang kamu inginkan? Penatua bertanya. Teknik berharga klan Anda, ketika anak iblis itu melihat wajah pihak lain menjadi gelap, dia dengan cepat melanjutkan. Tentu saja kalian tidak akan menyerahkan. Hanya jika klan saya dimusnahkan, kata yang lebih tua. Kalau begitu aku tidak punya permintaan lain selain membiarkanku meminjam Arguard. Saya tidak membutuhkan keduanya, cukup satu saja, kata si kecil. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu masih tidak akan bisa membawanya keluar dari alam dewa kekosongan. Penatua berbicara dengan wajahnya yang gelap. Aku hanya ingin meminjamnya dan melihatnya. Permintaanku seharusnya tidak setinggi itu, kan? Pria kecil itu dengan tenang berbicara. Dia secara alami tidak akan mempercayai pihak lain. Jika dia benar-benar pergi ke pantai, begitu dia kehilangan nilainya, maka dia akan segera dibunuh. Meskipun dia sudah memberitahu Dewa Willow, dia masih ingin mendapatkan tawar-menawar. Setelah kembali dari laut, Arguard akan dikembalikan kepadamu, kata si kecil. Penatua mengerutkan kening. Ini benar-benar menyulitkannya, karena jika bocah itu mati, maka karena pelindung lengan itu tidak ada di alam dewa kekosongan, bukankah itu juga akan menghilang? Ini akan menjadi kasus kecuali mereka dengan cepat mengeluarkan jiwanya. Namun, itu benar-benar sulit. Wilayah laut itu sangat berbahaya. Jika dia tiba-tiba mati dalam pertempuran, maka pasti tidak akan ada cukup waktu. Ketika saatnya tiba, pasti tidak akan ada satu orang pun di sana. Mereka semua berasal dari gunung surgawi atau tanah terlarang lainnya, sehingga akan ada banyak pertempuran sengit dan hebat. Wilayah laut semuanya akan diwarnai merah darah. Mungkinkah kalian akan menyingkirkanku begitu aku menjadi tidak berguna? Membunuhku segera setelah membuka lorong itu. Si kecil menertawakan. Yang tua ini bahkan tidak tahu apakah generasi selanjutnya akan hidup atau mati setelah ini. Anda benar-benar menyulitkan saya. Penatua menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lebih baik aku tidak pergi. Mengapa saya harus membuang hidup saya? Pria kecil itu tampak tegas. Seketika suasana menjadi tegang. Tempat itu menyesakkan, dan kedua belah pihak menjadi diam. Baiklah, aku akan meminjamkanmu sebuah Arguard. Penatua itu mengangguk, dan akhirnya melepas artefak berharga, menyerahkannya. Si kecil dengan tenang menerimanya,
tetapi hatinya benar-benar bergelombang. Teknik berharga Kunpeng ini memang mengejutkan, benar-benar membuat semua binatang buas Archai keluar. Mereka rela membayar berapapun harganya untuk memperjuangkannya. Kakek, kamu tidak bisa kehilangan harta tertinggi ini. Gadis berpakaian ungu itu mengingatkan, mengungkapkan kecemasannya. Sangat egois, sayang sekali bagimu untuk tumbuh begitu gemuk. Pria kecil itu bergumam. Kau yang gemuk. Si kecil dengan cepat memakai pelindung lengan. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tangan kirinya meledak dengan kekuatan, seolah-olah itu bisa menembus langit. Namun, itu segera ditekan oleh pembatasan dunia ini, tidak membiarkannya menembus gerbang lorong surgawi. Segera setelah itu, ekspresi si kecil menjadi serius, dan sedikit kesedihan muncul. Dia mentransmisikan suara, dan menggambar citra pria dan wanita, untuk memungkinkan penatua mencari berita tentang mereka. Ini adalah prasyarat untuk pergi ke laut bersama mereka. Jika mereka tidak ditemukan, maka dia akan mundur. Penatua itu tercengang. Ini benar-benar masalah. Mata anak iblis itu memerah. Dia dengan tegas meminta yang lebih tua untuk melakukan ini, dan juga tidak membocorkan informasi apapun. Akhirnya, sesepuh berkompromi dan menyetujui permintaannya. Karena seperti ini, maka sudah diputuskan. Anda telah mencapai puncak alam lorong surgawi, sehingga Anda dapat memasuki alam transformasi roh kapan saja. Kami akan menunggumu. Setelah berbicara, tetua berbalik untuk pergi. Yang tua, jangan pergi. Mari mengobrol sedikit lebih lama, beri anak ini beberapa panduan. Bocah iblis itu mendesak. Aku masih punya banyak hal untuk diurus. Penatua tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah menghadapi bocah iblis ini, dia akhirnya dipukuli. Wajahnya menjadi gelap, dan benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Bagaimana saya harus memakan naga ini? Si kecil menggaruk kepalanya. Setelah minum sedikit sup, dia merasakan energi esensi di dalam tubuhnya mendidih dengan kehebatan yang kuat. Meskipun itu adalah alam dewa kekosongan dan semuanya diciptakan dari energi esensi, semuanya mirip dengan semua yang ada di dunia nyata. Efek serupa akan terjadi, menggambarkan betapa menakutkannya para dewa. Mengapa kamu tidak menyerahkan naga kecil ini kepadaku? Ketika kita berangkat ke wilayah laut, kalian mungkin akan menyeberang dengan perahu yang sama. Kata yang lebih tua. Itu menyerang saya dan ditangkap. Jika aku membiarkannya pergi seperti ini, bukankah sepertinya sembarang orang bisa menggertakku? Si kecil pasti tidak akan membiarkan naga bertanduk pergi. Ini adalah keturunan seseorang dari Gunung Ilahi Archai. Yang lebih tua mengingatkan. Pria kecil itu terlihat jijik ketika dia berkata, jadi, makhluk apapun dari Gunung Dewa kuno dapat dengan paksa menyerang orang lain? Karena dia ingin membunuhku, dia seharusnya menyadari bahwa ada kemungkinan untuk dimakan. Apa yang akan kamu lakukan? Gunakan semacam kemampuan ilahi atau artefak berharga untuk bertukar. Bocah iblis itu berbicara dengan cara yang sebenarnya. Garis-garis gelap mulai muncul di dahinya. Anak muda ini benar-benar membuat marah manusia dan dewa, membuat orang pergi dengan marah. Namun, mereka masih tidak bisa merapikannya. Ia ingin membunuhku. Yang lama, apakah Anda mengatakan bahwa setelah menangkapnya, saya masih harus mengirimkannya? Pria kecil itu menggigit bibirnya. Kamu seharusnya tidak mengatakannya seperti ini. Seperti yang mereka katakan, Anda tidak bisa saling mengenal tanpa berkelahi terlebih dahulu. Tuan kecilku akan pergi ke laut bersamamu, dan setelah berada di sekitar satu sama lain, semua konflik masa lalu akan hilang dengan tawa. Itu juga dapat dianggap memiliki jenis karma baik. Dua sosok tinggi dan tinggi muncul di kejauhan. Mereka mempesona dan dalam bentuk manusia,
Bagaimanapun, rambut emas menutupi seluruh tubuh mereka. Simbol ada di mana-mana, dan mereka sebenarnya adalah dua binatang emas yang dikenal sebagai pelayan ilahi. Di kejauhan, semua orang terkejut. Itu benar-benar layak disebut gunung ilahi Archaik. Untuk memiliki makhluk yang begitu kuat sebagai pelayan, siapa yang bisa membandingkan? Pria kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika semua orang datang untuk membunuh saya dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa itu untuk karma yang baik, maka saya mungkin juga akan bunuh diri. Kehidupan seperti ini terlalu menyedihkan. Yang tua ini akan pergi." Penatua berbicara menyatakan sebelum berbalik untuk pergi, tidak lagi tinggal di sini. Dia percaya bahwa anak iblis itu tidak akan membunuh naga bertanduk dan hanya ingin memeras lebih banyak darinya. Seseorang akan membayar biaya yang sangat besar. Kedua binatang emas itu dengan cepat menunjukkan kesopanan yang luar biasa saat mereka dengan hormat pergi bersama gadis yang lebih tua dan berpakaian ungu. Kedua binatang emas itu berasal dari Gunung Dewa Kuno, dan meskipun mereka adalah pelayan, status mereka luar biasa. Mereka memiliki aura kuat bawaan. "Anak muda, kami akui bahwa kamu kuat, tetapi Gunung Dewa Kuno juga tidak lemah." Seekor binatang emas mengingatkan. "Apakah kamu mengancamku?" Bocah iblis itu langsung bergegas ke depan, dan dengan mengangkat tangannya, simbol emas menutupi langit, akan menekan kedua binatang emas itu. Di kejauhan, para pahlawan yang luar biasa semuanya terguncang saat mereka menyaksikan. Anak biadab ini memang mengintimidasi, tidak takut sedikit pun pada gunung ilahi Archaik. Di matanya, dua binatang emas yang terkenal sebagai pelayan ilahi benar-benar hanya pelayan di matanya. "Baiklah, kami mengaku bersedia mengakui Anda sebagai tuan muda." Keduanya agak takut, karena anak iblis ini bahkan berani memukuli tetua termasyhur itu. Jika mereka berdua tidak mundur, maka mungkin saja mereka akan dimakan oleh gigi kecil yang buas itu. Pada akhirnya, si kecil tampak puas. Dia memperoleh teknik kuno petir yang sangat mendalam. Segera setelah digunakan, petir membanjiri langit, itu sangat menakutkan. Sayangnya, teknik kuno ini rusak parah dan tidak lengkap. Itu membuatnya agak menyesal. Di dalam Stone Village, angin bertiup. Tubuh pohon willow besar itu menyala, mekar dengan kecemerlangan keberuntungan. Pada saat yang sama, kabut-kabur dari kekacauan utama menyelimuti udara, membuatnya tampak sangat misterius. Setengah bulan telah berlalu sejak si kecil kembali, dan selama periode waktu ini, Dewa Willow selalu seperti ini. Seolah-olah sedang membuat semacam persiapan. Itu sangat khusyuk, dan cahaya mulai mengalir dan mengalir seperti air. Ini membuat semua orang terkejut. Dewa Willow tampaknya sangat serius. "Dunia ini akan segera menjadi kacau, jadi aku harus membuat beberapa persiapan. Kali ini, bukan hanya untuk pembaptisan Anda. Saya juga perlu menyelesaikan transformasi." Dewa Willow menghilangkan keraguan mereka. Pada saat yang sama, Dewa Willow menunjukkan bahwa teknik Kunpeng terkenal sebagai kemampuan ilahi yang luar biasa, sehingga sulit untuk memprediksi makhluk seperti apa yang akan muncul. Itu perlu menjalani transformasi dan memulihkan tubuhnya yang terluka. Seseorang yang tangguh seperti dirinya juga ingin mendapatkan teknik berharga yang mengejutkan dunia itu. Bukan hanya satu orang yang mengatakan bahwa kekacauan besar akan terjadi di dunia ini. Itu membuat pria kecil itu merasa agak suram di dalam dan kebutuhan mendesak untuk menjadi kuat dengan cepat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.